Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil ID dengan NIM D600210062. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang ada pada modul PTI 2, yaitu ada pada modul 1 ada antropometri, lalu di modul 2 ada biomekanika dan fisiologi, lalu di modul 3 ada time and motion study, lalu di modul 4 itu ada ruang iklim dan beban kerja mental, lalu yang terakhir pada modul 5 yaitu ada penjadwalan MRP dan peramalan. Saya akan menjelaskan tentang antropometri dahulu pada modul 1. Kata antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Ukuran antropometri yaitu seperti berat badan yang menggambarkan tentang massa tubuh. Dalam keadaan normal, berat badan berkembang mengikuti perkembangan umur. Lalu ada tinggi badan. Tinggi badan merupakan gambaran pertumbuhan. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Keunggulan antropometri antara lain, prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli. Sedangkan kelemahan antropometri antara lain yaitu tidak sensitif, artinya tidak dapat mendeteksi status tubuh dalam waktu yang singkat. Lalu kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu ada fisiologi dan biomekanika. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Maka ilmu biomekanika mencoba memberikan gambaran ataupun solusi guna meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi manusia adalah faktor individual dan faktor situasional. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Dalam dunia kerja, yang menjadi perhatian adalah kekuatan kerja otot yang tergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerakan kerja, dan perbedaan kekuatan antar bagian tubuh. Selain itu juga kecepatan dan ketelitian serta daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Nah, seperti itu gambaran secara umum fisiologi dan biomekanika. Lalu kita lanjut pada materi yang ketiga pada praktikum PTI 2, yaitu time and motion study. Time and motion study adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam kurung yang memiliki skill rata-rata dan terlatih, baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Dan tujuan metode dari motion study adalah untuk menentukan atau mendesain metode kerja yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Kemudian time study merupakan aspek yang terdiri atas keragaman prosedur untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan dengan standar pengukuran waktu yang telah ditetapkan. Lalu lanjut pada materi yang keempat. Di sini ada ruang iklim dan beban kerja mental. Untuk ruang iklim ini adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Iklim kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja. Lalu untuk beban kerja mental ini artinya sebuah keadaan ketika karyawan dibebankan tugas yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan singkat, definisi dari beban kerja adalah sejumlah tugas
atau pekerjaannya dibebankan kepada seorang karyawan dan wajib baginya untuk menyelesaikan dalam waktu tertentu. Ada dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal itu disebabkan oleh beban kerja yang didapatkan oleh seorang karyawan dari luar kepada dirinya. Contohnya seperti faktor lingkungan kerja dan lainnya. Lalu faktor internalnya adalah faktor yang muncul dalam diri seseorang akibat adanya beban kerja yang memicu terjadinya stres. Seperti itu yang ada pada materi 4. Lalu lanjut pada materi yang kelima, yaitu ada penjadwalan, MRP, dan peramalan. Untuk penjadwalan berdefinisi aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya atau resource untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasarannya perusahaan lebih optimal. Lalu untuk material requirement planning atau MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang perusahaan dibutuhkan dalam memproduksi sebuah barang. Umumnya metode ini atau sistem ini terjadi pada perusahaan yang digunakan pada industri manufaktur. Sekian review saya tentang materi-materi yang ada di praktikum perancangan teknik industri yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.